Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di ruang kolaborasi bersama saya Diti dan ada teman-teman di sini ada Rehan, ada Bayu, Halo. Dan ada Panka. Ya, kita di ruang kolaborasi kita ngobrol santai ya teman-teman ya di sini ya. Betul. Kita mau obrolin tentang data nih. Kita tahu nih data itu adalah kumpulan fakta nyata dari objek. Dan kita tahu secara umum ada tahap yang dilalui, kita punya data, kemudian kita olah, akan menghasilkan suatu informasi. Sehingga saya selalu bilang jangan sampai tertukar ya contoh dari data dan contoh informasi. Boleh dibantu nih contoh data nih kakak-kakak di sini. Data paling gampang dari data mahasiswa deh. Ya, mahasiswa pasti punya data ya, Kak Bayu ya. Ada contoh apa di mahasiswa, datanya itu ada apa aja? Kalau dari mahasiswa mungkin bisa contohin dari ya data mahasiswa itu sendiri, mungkin dari biografi dari biodatanya, mulai dari NPM, nama atau alamat, itu juga udah termasuk sebuah data yang bisa diolah jadi informasi tadi itu ya. Ya baik, itu contoh sederhana ya teman-teman. Data itu paling melekatnya di mahasiswa dia punya NPM gitu ya Kak Bayu. Iya. Kemudian nanti akan diolah membentuk suatu informasi. Tuh, tentunya perkembangan sekarang data udah sampai di big data gitu ya Kak Bayu. Big data, kemudian akhirnya terhubung juga dengan data science ya Kak Franka dan juga artificial intelligence ya Kak Rehan. Gitu. Kemudian tentunya juga akhirnya karena kita bermain sama data akan bersentuhan juga dengan yang namanya Internet of Things. Ya kapan Kak? Betul. Kebayang nggak kapan Kak? Internet of Things itu yang kayak gimana sih kapan Kak? Oke, internet ini kan istilahnya teknologi lumayan baru ya. Zaman-zaman dulu mungkin tahun 90-an udah ada, tapi mungkin baru di cakupan suatu perusahaan atau mungkin suatu bisnis tertentu, belum dipakai secara umum. Di sini Internet of Things merupakan objek yang terhubung ke internet, kemudian memiliki kemampuan untuk saling bertukar data nih antara user yang sama-sama terhubung di suatu jaringan internet itu. Ya, jadi sebenarnya yang mudah terbayangkan ya teman-teman, Internet of Things itu kalau teman-teman sering dengar yang namanya smart city, smart home, gitu ya Kak Bayu ya. Benar. Banyak banget produk smart home yang udah. Yang serba smart sekarang akhirnya koneksinya dengan Internet of Things. Boleh dicontohin ya Kak Bayu ya, smart home kayak gimana Kak Rehan, Kak Bayu nih? Contohnya pagar yang bisa dibuka dari pintu. Pintu pagar yang bisa langsung dijalankan otomatis lewat telepon seluler kita ya Kak Rehan ya. Kemudian mau matiin lampu, ya nggak sih? Iya, kita mau matiin lampu bisa dari ponsel kita atau sekarang mungkin CCTV juga ya Bu? Iya. CCTV yang tadinya hanya bisa dilihat dari layar monitor, sekarang kita juga udah bisa ngakses langsung dari handphone kita nih melalui internet tadi. Ya, tuh jadi data itu akhirnya kaitannya nggak cuma ada di big data, kemudian ada Internet of Things-nya juga, gitu kan. Kemudian akhirnya menggunakan science yang ada di artificial intelligence atau kecerdasan artificial ini teman-teman. Kemudian juga nanti dia akan bersinggungan dengan yang namanya cloud computing, ya Kak Bayu. Ada yang bisa kasih contoh nggak nih Kak tentang cloud computing tuh? Pasti kita semua udah pakai sebenarnya. Harusnya sih. Contoh sederhananya apa nih Pak? Cloud computing dari namanya cloud nih ya, berarti dia di atas awan begitu. Mungkin kayak pesawat ya kapan? Betul, bisa diakses dari mana aja. Salah satu contohnya sistem email kali ya, Bu Deti, yang sudah kita sering pakai sampai selama ini untuk menyimpan surat-surat elektronik kita. Terus juga YouTube, platform YouTube yang kita pakai saat ini, itu biasanya YouTube buat nyimpan data-data video begitu ya Bu? Iya. Ya terus pasti sekarang teman-teman udah nggak asing lagi sama saya nyebut brand nih jadinya Google Drive.
Ada nggak Karehan? Karehan punya Google Drive? Punya. Iya, premium ya Kak? Beda pekerja ya. Sombong. Ya, jadi sebenarnya apa yang ada di lingkungan teman-teman semua itu sebenarnya terkait ya dengan data, big data, kemudian Internet of Things dan tadi cloud computing. Betul. Ya, apalagi di era COVID ini jadi lebih masif lagi gitu, penggunaannya semakin lebih dikenal lagi sama masyarakat, karena kayak mungkin yang aplikasi untuk meeting kayak Zoom, kayak Google Meet itu jadi semakin ini banget. Iya. Memang ternyata perkembangan teknologi itu ada manfaatnya di kala kita terbentur dengan kondisi yang sulit kayak kemarin ya teman-teman ya, pandemi COVID itu ya. Ternyata ya ini adalah manfaat positif. Insya Allah kita tidak meninggikan manfaat negatifnya ya, bukan manfaat akhirnya negatif, efek negatifnya gitu ya teman-teman. Baik, kemudian kita sudah ngobrol nih tentang data, kemudian Internet of Things, kemudian ada contoh sederhana dari cloud computing yang sebenarnya teman-teman semua udah gunakan. Kemudian kita masuk ke big data nih, ya. Karehan, big data yang Karehan kenal tuh apa sih sebenarnya big data itu, Karehan? Kalau menurut aku sih big data itu data yang jumlahnya itu sangat-sangat besar gitu. Contohnya itu kayak data gambar itu kan sangat besar. Ya, tapi harus hati-hati sebenarnya antara jumlah big data itu tidak hanya tentang jumlah data yang banyak, itu nggak sih Kak Bayu? Betul. Ya, tetapi gimana Kak Bayu? Big data itu yang kayak gimana sebenarnya? Ya, sebenarnya big data itu gak cuma jumlah data yang besar aja benar, tapi bagaimana kita bisa mengolah atau juga mengolah dari data itu agar bisa lebih berguna lagi, tapi ini dalam jumlah yang benar-benar sangat besar yang mempunyai arsitektur yang kompleks gitu ya. Ada karakteristiknya ya, Kak ya, big data ya. Betul. Kita dulu awal kenal 3V, 4V, berkembang ke 5V gitu ya. Boleh nggak disebutin nih Kavanka ada apa aja karakteristik big data? Oke, mungkin di sini kita bakal membahas yang karakteristik secara 4V ya. Yang pertama ada volume, variety atau varietas, velocity, dan veracity. Di mana di volume ini kita membahas mengenai jumlah datanya, seberapa besar data yang kita punya. Kemudian variety atau varietas itu macam-macamnya apa aja nih data yang kita punya. Kemudian untuk velocity mungkin dari kecepatan datanya. Seberapa cepat kita mendapatkan data tersebut. Misalkan sekarang ada data real time atau mungkin datanya diambil secara sebulan sekali, seminggu sekali, dan lain-lain. Kemudian untuk veracity itu mengenai seberapa akurat sih data kita yang kita punya ini yang sekiranya nanti akan kita olah sesuai kebutuhan kita. Mungkin seperti itu ya, Bu Deti. Jadi big data itu memiliki karakteristik gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak cuma hanya di volume saja. Tidak hanya satu V, ternyata dia 3V, 4V, 5V, nanti akan berkembang V yang lainnya gitu ya Kak Bayu ya. Gitu. Baik, kalau dilihat dari konsepnya nih, Kak Bayu, Kavanka, Karehan, ada konsep big data. Jadi ketika kita memiliki data dengan karakteristik V lebih dari 3 tadi tuh, kita bisa gunain untuk analitik ya Kak Bayu ya. Betul banget. Ya. Kemudian tentunya ketika kita melakukan analitik tadi, akhirnya di ujungnya kan untuk menjadi sebuah decision ya, Kak Bayu ya. Konsep big data tuh terbagi jadi 3 nih, ada integrasi data, pengelolaan data, dan analisis data. Ada yang ingat nggak teman-teman integrasi data nih? Yang kayak gimana sih contohnya? Integrasi, mengintegrasikan. Jadi ketika kita punya 2 data yang disimpan di tempat berbeda, bagaimana kita bisa membuat kedua data tersebut bisa terhubung, kan gitu integrasi. Oke ya, kemudian pengelolaan nih. Pengelolaan lebih ke mengorganisasikan data tersebut ya Kak Bayu ya. Gitu. Kemudian tentunya kita menganalisis data, kita butuh suatu teknik tertentu. Oke ya. Ya mungkin dari apa tadi suatu teknologi yang namanya IoT, Internet of Things,
itu juga bisa dijadikan sebuah sumber dari data yang kemudian menjadi salah satu dari yang harus digabungkan dari sebuah proses integrasi data ini. Iya, iya. Baik, jadi tadi konsep big data ada 3, integrasi data, pengelolaan data, dan analisis data. Tentunya teknologi IoT itu ya tidak terlepas dari dimanfaatkan dalam kita pengelolaan si big data ini juga gitu ya Kak Bayu. Baik. Bu, mau Ya. nanya tapi sebenarnya keuntungannya big data itu kayak gimana ya Bu? Keuntungan big data, ada yang bisa bantu nggak sih? Tolong dong bantu jawab dong. Oke, mungkin untuk keuntungan big data di sini ketika kita mempunyai suatu bisnis nih, kan kita tentunya ingin berkembang ya, memperbaiki masalah-masalah yang ada di bisnis kita. Nah, itu salah satu keuntungannya ya, teman-teman dapat mengidentifikasi penyebab permasalahan bisnis kita nih. Misalkan ada suatu perusahaan ayam goreng, misalkan. Nah, di suatu tahun penjualannya menurun nih. Nah, big data ini data yang dia punya mungkin bisa membantu perusahaan ayam goreng tersebut untuk meningkatkan kembali penjualannya di tahun berikutnya. Mungkin seperti itu ya, Bu. Jadi kan mengidentifikasi faktor apa sih sebenarnya yang bisa menyebabkan terjadi penurunan income kita itu. Nah, betul sekali. Sangat bisa banget. Ya, jadi analisis resiko ya, kayak atau kita biasa istilah kerennya fraud analysis. Itu istilah keren. Biasanya kita sering dengar fraud itu kalau di bank ya. Iya, betul. Ya, biasanya urusan bank. Kemudian juga kita bisa tadi ya Kak Rehan ya, untuk bisa membantu pengambilan keputusan itu. Dan tentunya efektif efisien. Kenapa sih hubungannya dengan efektif efisien? Big data karena dia memiliki lebih dari 1 V Kak sebagai karakteristik, sehingga sebenarnya dia nggak perlu ada proses awal dulu Kak, nggak perlu di-cleansing, ya dikumpulin aja dulu nih semuanya nih, kan gitu sebenarnya. Itu kenapa dia big data itu mengandung lebih dari 1 V untuk karakteristiknya gitu teman-teman. Ya, tentunya kita tahu banget ya teman-teman, penerapan big data tuh sebenarnya udah deket banget sama kita ya implementasinya ya. Contohnya ada di Google ya, gimana mudahnya kita mencari sesuatu lewat Google. Kita masukin kata kunci, sekarang semakin juga berkembang metode yang dipakai Google. Apa yang kita mau cari hampir dekat dengan apa yang kita butuhkan sebenarnya sekarang kan di Google. Begitu pula dengan di smartphone ya, teman-teman pasti punya smartphone, itu pasti juga salah satu penerapan big data. Kemudian ada satu lagi nih Bu, penerapan big data bisa dari sosial media nih. Kan sosial media itu pasti banyak banget nih komentar-komentar atau berita mungkin yang bisa digunakan untuk kita sebagai untuk melakukan analisis sentimen gitu ya Bu. Misalkan dari suatu komentar A itu bisa kita identifikasi nanti menggunakan artificial intelligence sebagai komentar yang baik, buruk atau netral gitu ya Kak Bayu. Mungkin dari apa tadi sentimen analisis. Dari kasus sentimen analisis bisa dikembangkan juga masuk ke e-commerce gitu loh. Jadi bisa dari situ kita bisa bakal tahu sentimen apa sih orang terhadap produk kita, sehingga kedepannya kita bisa lebih improve lagi apa sih yang kurang dari produk kita. Itu bisa banget. Tadi salah satu keuntungan big data juga ya teman-teman di sini itu untuk mengidentifikasi penyebab masalah bisnis kita. Ini peluangnya banyak banget ya kakak-kakak ya, buat nanti juga bikin penulisan akhir buat teman-teman kita ya. Wah, bisa banget buat skripsi, mantep banget. Betul. Emang sentimen analisis itu sekarang udah jadi hot topic banget ya. Di beberapa kampus nih lumayan banyak nih mahasiswa yang ambil tema itu. Iya, karena biar gimana pun media sosial itu kan banyak sekali ya orang berkomentar, kemudian pada akhirnya pengen tahu nih ini sebenarnya sentimen dari si pembaca ini apa sih terhadap sesuatu kan gitu ya sebenarnya. Kemudian ternyata big data dengan karakteristiknya dan juga dengan manfaatnya memiliki tantangan tersendiri ya teman-teman ya di sini ya. Ini satu di antara tantangan big data adalah sistem harus selalu up to date. Itu Kak Bayu. Betul. Kenapa dia up to date? Karena dia bisa mengambil data dari banyak channel ya teman-teman ya.
Itu jadi emang harus selalu up to date gitu. Kemudian apalagi nih Kak Rehan nih tantangan dari big data Karim? Mungkin dari sistemnya ya yang rumit itu. Kan kalau big data itu kan butuh server yang besar juga ya, butuh maintenance juga. Mungkin di situ tantangannya di data. Iya, karena tadi mengandung lebih dari satu V, karakteristiknya tentunya pasti sistemnya lebih, lumayan kompleks, lebih kompleks. Dan ini ada tantangan lainnya dari big data, kurangnya sumber daya manusia. Yes, Itu. Jadi betul. kalau teman-teman perhatikan ya, pemerintah Indonesia sering menggaungkan kata digital talent Indonesia. Ya, harapannya adalah banyak dari generasi penerus kita bisa mencukupi kebutuhan SDM terkait bagaimana nanti memanfaatkan big data, kemudian bagaimana perkembangan teknologinya dan juga metode yang bisa digunakan untuk big data. Kemudian apalagi Kak tantangan yang lainnya Kak? Mungkin dari sisi keamanan gitu Bu. Kita kan belakangan ini udah banyak dengar nih kebocoran data di mana-mana gitu. Ya itu tentunya udah jadi salah satu faktor yang sangat inti banget tuh, kayak riskan banget. Kita udah punya banyak data tapi harus tahu juga bagaimana cara mengamankannya gitu. Jangan sampai data itu bocor atau tersebar kemana-mana itu. Jangan sampai kayak kasus kemarin ya Kak. Aduh, kasus kemarin tuh Kak. Oke, kita lanjut aja nih ya, Bu Deti ya. Iya, itu nanti ada tukang bakso nih tiba-tiba. Waduh, mana kamu? Itu obrolan obrolan sensitif ya Kak. Baik, kemudian ini kayaknya obrolan terakhir di session tentang data ya, Kak. Tentang aplikasi analisis big data nih Kak, boleh sebutin nggak Kak? Contoh-contohnya Kak. Ayo, siapa nih? Kasih apa? Bebas. Karangan, coba karangan. Apa tuh? Big data tools Kak, aplikasi analisis big data Kak. Buat penutup di session ini. Aku tahu ini mungkin Hadoop. Oh ya, Hadoop ya teman-teman ya. Mungkin nanti next kita bisa ngobrol tentang Hadoop ya Kak. Itu teknologi yang juga kita butuhkan untuk kita tahu teman-teman. Gitu. Kemudian terkait tentunya untuk pengolahan datanya ya. Kemudian tentunya juga kita butuh tools big data untuk melakukan analisis. Dan yang juga nggak boleh dilupain, butuh mau nyimpennya di mana. Ya kan, nanti ada kaitannya dengan data warehouse. Kita kan tahu ada data warehouse, data lake, data mart Kak. Ada 3, kita nanti obrolin, kayaknya seru tuh Kak. Betul. Siap, itu bakal jadi topik kita selanjutnya mungkin ya. Ya mungkin kalau teman-teman minat banget ya sama akan big data dan lain sebagainya, sebenarnya ini sebenarnya prospek banget, khususnya bagi kalau yang pengen jadi yang namanya data engineer. Nah inilah yang dia kerjakan, dia mengumpulkan data dari sumber-sumber mentah seperti IoT, e-commerce, sosial media dan lain-lain. Nah itulah tugasnya seorang data engineer untuk mengumpulkan data ini. Nah tools-toolsnya ini yang tadi udah disebutin kayak Hadoop, Cassandra, Spark dan lain-lain itu. Baik, jadi ditunggu ya teman-teman ruang kolaborasi ya. Ruang kolaborasi kita untuk ngobrol santai tapi insya Allah bermanfaat positif. Amin. Ya. Kita ketemu lagi di session berikutnya dengan obrolan menarik bersama kakak-kakaknya. Terus apa nih saya penutupannya? Saya jadi kagum. Apa nih penutupannya deh? Baik teman-teman, semoga sukses selalu. Sehat terus. Selalu. Jangan lupa ditunggu untuk berkontribusi di negara kita khususnya Indonesia. Digital Talent Indonesia. Gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah. Jangan lupa ini like, comment, Mendukung konten ini. Ya. Terima kasih.